Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviani dari jurusan Teknik Informatika dari kelas A1 dengan NIM 4103700062000034. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topologi jaringan komputer yang telah saya buat sebagai tugas akhir praktikum dari jaringan komputer. Nah, di sini saya menggunakan topologi jaringan routing dinamis. Pada aturan studi kasus yang telah dibuat, yaitu saya harus menggunakan 5 router dan 3 switch yang masing-masing switchnya dihubungkan pada 2 PC. Nah, di sini kita menganalogikan terdapat 2 network, yaitu network A dan network B. Hasil akhir yang ingin didapatkan yaitu kita bisa terhubung dari network A ke network B. Begitupun sebaliknya maupun menghubungkan dari routing ke PC. Nah, untuk network kelas A menggunakan IP prefix yang telah pertemuan sebelumnya kita buat, yaitu menggunakan 192.34.1.0/27. Sedangkan pada kelas B-nya kita menggunakan IP address 200.10.10.0/27. Nah, saat pertama kali kita membuat topologi jaringan, kita menggunakan router kosongan. Di router kosongan ini belum ada slot buat kabelnya, sehingga kita harus menambahkannya dulu. Nah, kita menggunakan yang terdapat fast ethernet, sehingga kita menggunakan CFE routernya. Nah, routernya disesuaikan bakal berapa banyak yang dimasukkan. Misalkan kalau ini kan banyak ya, jadi menggunakan 5 kabel. Bedanya kalau ini kan cuman cukup 2 kabel juga, soalnya kan ngehubunginnya cuma 2 kabel. Nah, perbedaan kabel router ke router dengan router ke switch atau ke PC, kalau misalnya router menggunakan kabel cross, sedangkan kalau misalkan dari router ke switch maupun dari switch ke PC menggunakan kabel strike. Nah, setelah kita sambungkan router ke switch dan switch ke PC, setelah itu kita harus menyeting IP address dari tiap PC. Karena kita menggunakan IP address yang telah ditentukan, saya hanya membedakan IP address per switch-nya dibedakan dari angka ketiganya. Misalkan kalau ini kan 192.34.1.2. Nah, kalau beda switch hanya dibedakan pada angka ketiganya tuh, 192.34.2/2/24. Di sini terlihat bahwa kita telah membuat subnet, telah disubnettingkan atau subnet, maksudnya sudah default gateway-nya sudah disetting gitu. Jadi antara PC ke ini satu jaringan karena default gateway-nya sama. Kita contohnya, kalau default gateway-nya sama, kalau misalnya kita mengirim pesan dari sini ke sini pasti akan langsung sukses karena masih satu jaringan. Nah, begitupun pada kelas B, kita mengatur IP address pada setiap PC sesuai dengan switch-nya. Nah, kalau di sini saya membedakannya pada kelas ketiganya, bedanya per 10. Misalkan pada switch yang pertama saya menggunakan IP address 200.10.10, sedangkan pada switch yang kedua saya menggunakan .20 gitu. Ini juga sama ya, default gateway-nya telah ditentukan. Nah, untuk menghubungkan
Dari kelas A, kelas B, kita harus mendaftarkan tiap router ini, alamat IP-nya harus didaftarkan dulu. Misalkan ini kan nyambungnya kedua router ya, sehingga kita harus menyetingnya dulu. Misalnya pada flash Ethernet 1/0 kita menyeting IP address 50/50/50.2 gitu. Jadi setiap alamat IP address itu harus unik gitu, harus beda dari satu dengan yang lainnya, nggak boleh ada yang sama. Nah, misalkan ini juga terhubung pada flash Ethernet 1.0 dan 0/0, jadi harus disetting dulu alamat IP address-nya. Biasanya setting alamat IP address itu menggunakan CLI atau bisa juga di sini ya, IP configuration-nya dimasukin asal beda IP-nya dari yang lain. Nah, kalau di CLI caranya sangat mudah ya. Kita masuk dulu ke config-nya. Setelah kita masuk ke config, lalu kita sambungkan mau mengatur interface yang keberapa, misalnya interface ke FA 1/0. Nah, untuk menyambungkannya hanya menggunakan perintah no sh. Perlakuannya sama ya setiap router. Nah, setelah dijalankan setiap routernya, kita juga harus mendaftarkan alamat IP yang tersambung. Caranya bisa dilihat di RIP. Kalau router per router menggunakan model akses, kalau dari router ke router menggunakan model trump, sedangkan kalau misalkan dari router ke switch atau ke PC menggunakan model akses. Nah, karena semua ini sudah terhubung ya, sudah saya setting. Misalkan ini nih banyak banget IP address-nya, kenapa? Karena menghubungkannya antara router ke router dan juga RIP-nya didaftarkan per PC-nya gitu. Jadi selain mendaftarkan IP address yang terhubung per router, juga harus didaftarkan si IP address dari switch ini teh tuh. Jadi agar dia dapat berkomunikasi, langsung saja kita simulasi mengirim pesan ya. Dari PC ini ke router akan sukses karena sudah didaftarkan IP address-nya semua ke sini. Nah, kalau dari sini ke sini udah nyambung, berarti kita menyambungkan router ini ke sini maupun ke sini. Kan ini jalannya kayak gini ya, antara ke sini atau ke sini. Nah, kenapa ini tuh kok memakai routing dinamis? Jadi kalau misalnya di sini ada yang mati, bisa menggunakan jalur yang ini gitu untuk antisipasi. Karena ini sudah didaftarkan ya, sudah saling terhubung, sehingga kalau kita mau mengirim pesan dari kelas A kelas B pun akan berhasil. Ini belum kenal ya dia ini, kita coba lagi. Nah, langsung sukses karena networknya telah disambungkan di router gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang dipahami, karena saya hanya memahami sebatas itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.